Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya, Mas Purwo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya tentang bagaimana caranya kalau kendaraan yang kita miliki, kita beli secara kredit, kita cicil secara kredit, dan belum lunas ternyata hilang. Itu seperti apa saja prosedurnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mengalaminya, atau ada tetangga, atau sanak famili yang mengalaminya. Prosedur apa saja sih yang dilakukan apabila mengalami kondisi tersebut? Yang pertama adalah kalau kendaraan Bapak Ibu sekalian hilang apabila masih kredit, pertama-tama itu sebelum 3 kali 24 jam harus lapor ke leasingnya. Kenapa sebelum 3 kali 24 jam? Karena leasing itu membutuhkan waktu atau memberikan jangka waktu 3 kali 24 jam untuk mengklaim asuransi kehilangan. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan leasing itu untuk klaim asuransi? Tentunya kita harus melengkapi persyaratan-persyaratan untuk melapor ke leasing. Yang pertama itu harus ada KTP, fotokopi KTP, SIM, STNK, dan kunci motor. Kunci motor kan biasanya ada syarat juga, kunci motor gandanya untuk lapor ke leasing. Perlu dicatat baik-baik ya, bahwa setiap leasing biasanya menentukan batas waktu maksimal pelaporan. Namun, jika kalian melapor lebih cepat, tentunya akan lebih baik. Tidak perlu ragu ataupun khawatir untuk melaporkan kehilangan motor tersebut ke leasing. Jangan sampai kita tunda-tunda, nanti akhirnya kita rugi sendiri gitu loh. Sudah kehilangan, rugi 2 kali. Tentunya kan kita juga diikutkan asuransi ya, asuransi kehilangan biasanya di leasing itu ya, di lembaga pembiayaan tersebut. Pertanyaan berikutnya yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman itu, motor kredit hilang apakah tetap bayar? Nah, ini jawabannya. Harap kita ingat, kalau motor hilang saat kredit belum lunas, maka pemilik kendaraan tetap wajib membayar cicilan setiap bulannya. Pembayaran ini dilakukan hingga asuransi yang kita ajukan itu turun atau cair. Nah, setelah cair, nanti otomatis cicilan kita dianggap lunas. Nah, seperti itu ya. Jadi, bukan mentang-mentang kita ikut asuransi, begitu kendaraan hilang, kita hilang juga kewajiban, tidak. Itu tetap membayar sesuai dengan prosedur sampai dengan asuransi yang kita klaimkan itu cair, itu turun gitu. Nah, dokumen apa sih untuk keperluan klaim asuransi yang tadi? Kan dokumen-dokumen untuk kita lapor ke leasing ya. Kalau untuk klaim asuransi itu apa saja sih dokumen-dokumen yang diperlukan? Ini perlu dicatat, perlu diingat teman-teman semuanya untuk jaga-jaga. Ya kalau di suatu saat ada kejadian, nah teman-teman sudah tahu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dilampirkan gitu loh. Supaya proses klaim asuransi motor hilang atau mobil saat kredit belum lunas dapat berjalan lancar, kalian harus menyiapkan beberapa dokumen, diantaranya adalah satu formulir klaim yang telah disediakan, yang kedua surat kehilangan dari kepolisian, yang ketiga STNK, yang keempat adalah bukti pemilik kendaraan bermotor BPKB. Biasanya kan BPKB ya, biasanya disimpan di leasing. Nah, itu jangan khawatir, disediakan oleh pihak leasing karena motor kan masih dalam proses cicilan atau mobil masih dalam proses cicilan. Faktur pembelian motor, polis asuransi yang asli kan masih ada ya, biasanya kita kan bayar asuransi. Fotokopi SIM, kartu identitas berupa fotokopi KTP atau KTP aslinya, serta kwitansi kosong 3 lembar yang dilengkapi dengan materai 10.000 ya teman-teman. Itu kwitansi itu nantinya juga buat keperluan administrasi ya. Setiap pemilik kendaraan yang hilang cicilan belum lunas diwajibkan untuk mengisi formulir pengajuan klaim dengan benar, karena tidak menutup kemungkinan klaim kalian tidak diterima karena salah pengisian formulir. Perlu diperhatikan untuk mengisi formulir itu harus benar, hati-hati, jangan panik. Namanya juga habis kehilangan biasanya panik, jangan, hati-hati ya, usahakan untuk membawa teman atau sanak saudara yang pikirannya jernih untuk mengisi formulir-formulir tersebut ya. Kesalahan ini misalnya dikeliru dalam memasukkan identitas kendaraan atau penamaan lengkap lainnya. Terlihat sepele tapi sebenarnya dampaknya sangat besar. Ingat, jangan lupa serahkan juga kunci motor yang rangkap duanya itu. Itu untuk proses klaim asuransinya juga harus sangat hati-hati. Asuransi itu juga sangat selektif. Mereka juga tidak mau rugi kalau itu cuman fiktif aja gitu loh. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah
jumlah penggantian dari pihak asuransi itu berapa persen sih? Nah, ini sekedar informasi ya teman-teman, jumlah penggantian asuransi dari kalau kendaraan hilang itu berapa persen sih? Nah, jika dalam kurun waktu 1 tahun setelah kendaraan dibeli sudah hilang, maka biaya penggantiannya itu bisa 100%. Nah, ini saya kutip dari Moladin ya, moladin.com. Namun bila kehilangan terjadi tahun kedua, biaya penggantian dari pihak asuransi diangkat 85%. Nah, jadi kehilangan terjadi pada tahun ketiga. Jika kehilangan pada tahun ketiga setelah dibeli, pihak asuransi biasanya hanya akan memberikan penggantian sebesar 75%. Jadi gini aja gampangnya, tahun pertama hilang diganti 100% dari harga OTR atau on the road. Tahun kedua diganti 85% apabila hilang. Nah, sampai dengan tahun ketiga itu biaya penggantiannya cuma 30% dari harga OTR ya. Nah, itu mudahnya teman-teman. Nah, sekarang tadi kan pertama lapor ke leasing, terus formulir untuk pengajuan asuransi. Nah, sekarang kita membutuhkan tadi kan harus melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Sekarang proses pelaporan ke kantor polisi. Setelah kamu melakukan proses pelaporan ke pihak leasing terkait kendaraan yang hilang saat kredit sebelum lunas tersebut, selanjutnya kalian harus melapor ke kantor polisi terdekat di mana tempat terjadi kehilangan kendaraan tersebut. Beberapa dokumen yang harus kita bawa khususnya pengantar dari leasing. Kenapa kita harus lapor ke leasing dahulu? Karena nanti dari juga menerbitkan surat pengantar untuk laporan ke polisi. Jadi prosedurnya itu lapor ke leasing dulu, baru lapor ke polisi. Karena surat tersebut menjadi modal kamu untuk membuat laporan kehilangan akibat pencurian dari pihak yang berwajib. Nah, begitu prosedurnya. Kalau kita lapor ke polisi dulu, ribet. Kita mesti ngurus surat pengantarnya. Nah, kalau kita lapor ke leasing dulu enak. Kita lapor ke leasing sekaligus minta surat pengantar, jadi nggak 2 kali kerja gitu. Selanjutnya kalian akan mendapatkan surat tanda penerimaan laporan STPL dari pihak kepolisian. Simpan dokumen ini baik-baik dan jangan sampai hilang karena dokumen ini merupakan modal kamu untuk memenuhi tata cara klaim asuransi kredit kendaraan yang hilang tersebut. Sekarang sudah kan proses lapor polisinya udah. Nah, sekarang tinggal habis itu harus blokir juga, cara mengurus blokir STNK untuk motor hilang saat kredit sebelum lunas. Nah, kenapa harus kita blokir? Nah, kalau keperluan kita blokir itu supaya kalau motor tersebut mereka lapor ke polisi bahwa hilang itu motor itu ternyata sudah dilaporkan bahwa itu milik Anda gitu loh. Jadi tidak bisa diperpanjang lagi. Nah, motor juga masuk dalam daftar blacklist gitu. Daftar blokir maksudnya. Nah, berkas apa saja sih? Nah, ini berkas-berkas yang perlu kita bawa saat kita mengajukan blokir. Berkas yang dibawa itu fotokopi KTP, fotokopi SIM, STNK, STPL yang tadi dari kantor kepolisian, kunci motor, surat pemblokiran STNK dan KK juga diminta. Perlu diingat apabila khususnya motor atau kendaraan hilang saat kredit belum lunas, misalkan motor dibawa oleh teman atau dibawa oleh saudara bepergian ternyata hilang. Nah, nanti juga menyertakan KTP orang yang membawa tersebut, seperti itu. Pastikan bahwa identitas diri yang diberikan adalah masih berlaku. Jika lupa juga kalian harus minta tanda tangan atau surat serah terima bahwa kalian telah menyerahkan seluruh dokumen yang diwajibkan diberikan kepada pihak yang berwajib ya. Misalkan untuk kita menyerahkan dokumen pemblokiran ke pihak kepolisian, ya tentunya di Samsat jangan lupa minta surat tanda terima ya. Biasanya itu nanti keperluannya juga kalau ada sesuatu baik dari leasing maupun dari asuransi bahwa ini kendaraan juga dalam proses pemblokiran. Nah, nanti bukti pemblokirannya apa? Nah, itu masih ada tanda terima. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah berhati-hatilah dalam membawa kendaraan Anda selagi itu masih cicilan, selagi itu belum lunas, itu berhati-hatilah di dalam perjalanan, selalu gunakan kunci ganda, selalu gunakan alarm. Nah, jangan lupa juga ikut asuransi. Nah, gunanya untuk apa sih? Ya untuk jaga-jaga kalau terjadi hal-hal seperti ini. Itu teman-teman, siapa sih yang mau kehilangan, juga tidak mau adanya yang kehilangan seperti ini. Tapi video ini saya buat untuk berjaga-jaga apabila ada kejadian di luar ekspektasi kita atau di luar kehendak kita. Nah, kita juga bisa ada gambaran apa yang harus dilakukan dan ada sedikit pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan cicilannya
cepat lunas dan mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan update video-video terbaru lainnya. Dari saya cukup sekian, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.